Penyakit gagal tumbuh atau biasa dikenal dengan istilah stunting sudah menjadi masalah serius di Republik ini. Di Indonesia sendiri, masalah ini dapat dibilang masih jauh dari selesai. Menurut data dari Kementerian Kesehatan RI, angka stunting di Indonesia sudah berada di 27,67% pada tahun 2019. Angka ini masih jauh di bawah angka yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu di bawah 20%. Meski masih berada di angka yang cukup tinggi, pemerintah tidak tinggal diam. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan bahwa program pencegahan stunting menjadi agenda prioritas meski Indonesia saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Ini menjadi skala prioritas di tengah-tengah pandemi COVID-19. Jadi akan digerakkan untuk semua tetap bekerja dengan protokol kesehatan di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini dan untuk mensukseskan program-program stunting. Karena stunting ini akan menjadi aset kita untuk Indonesia maju di kemudian hari. Namun sebenarnya apa itu stunting? Stunting adalah sebuah penyakit di mana seorang anak tidak mendapatkan asupan gizi yang memadai sehingga ia tidak memiliki tinggi badan dan inteligensia yang sesuai dengan anak seusianya. Tentu saja penyakit ini tidak dapat dianggap remeh karena ia memiliki dampak yang sangat serius pada anak. Jika seorang anak terkena stunting, maka ia akan mengalami penurunan fungsi kognitif dan juga sistem imun sehingga ia mudah sakit. Bahkan stunting juga dapat berujung pada kematian. Menurut Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, terdapat dua faktor yang memengaruhi masalah stunting ini. Faktor pertama adalah kondisi ekonomi orang tua yang masuk dalam kategori miskin. Menurut data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2020 berada di level 9,78%. Angka ini setara dengan 26,42 juta orang. Faktor kedua adalah pola asuh orang tua yang salah mengenai gizi. Asupan gizi seimbang memainkan peran penting dalam pertumbuhan anak, bahkan sejak berada di dalam kandungan. Menurut ahli gizi Wahyu Arwim Nur Cahya, gizi seimbang bisa didapat dari mana saja. Untuk gizi seimbang tuh bisa didapatkan dari mana saja. Tidak melulu kayak harus omega 3 itu adalah makan salmon, tapi juga semua ikan-ikanan bisa. Asupan setiap hari bisa juga kayak nasi, lauknya telur, ada tahu tempe, dan juga untuk setengah nasinya adalah untuk sayur. Ini bisa diasup oleh ibu pada saat hamil, pada saat menyusui juga bisa. Jadi untuk menyusuinya harus ASA eksklusif selama 6 bulan dapat diteruskan hingga usia 2 tahun dengan tambahan MPASI atau makanan tambahan ASI. Yang paling utama selanjutnya adalah fasilitas sanitasi dan air bersih di lingkungan sekitarnya. Beberapa waktu lalu, Menteri Sosial Juliari Batubara menyatakan bahwa pemerintah akan memberi susu pada bantuan sosialnya. Kemudian juga di program lainnya seperti program kartu sembako atau bantuan pangan non-tunai, kami juga mengusulkan antara lain menambah susu untuk di salah satu bahan makanan di program kartu sembako atau BPNT tersebut, yang kami yakini bisa memberikan tambahan gizi khususnya bagi keluarga penerima manfaat yang ada komponen ibu hamil dan anak usia dini. Hal tersebut dapat menurunkan masalah stunting. Namun ahli gizi menyatakan bahwa angka stunting akan menurun dalam waktu yang lama jika penerima bantuan sosial hanya diberi susu. Dapat juga menurunkan angka stunting tapi dengan program yang sangat lama, karena asupannya hanya dibantu dengan susu. Karena untuk stunting ini bisa dibantu dengan asupan gizi seimbang. Jadi semua gizi dalam makanan itu adalah saling menyatu gitu ya. Jadi saling membantu lah. Jadi nggak melulu makan harus telur ataupun harus ditambah dengan susu, tapi bisa dengan asupan makanan lainnya. Terlebih kalau susunya harus susu murni ya. Kalau untuk susu seperti susu kemasan itu kemungkinan adalah lebih banyak untuk kadar glukosanya. Nanti malah timbul masalah baru seperti obesitas pada anak. Bukannya untuk tumbuh normal, dari stunting ke tumbuh normal malah tumbuh lebih ke obesitas.
Stunting merupakan penyakit yang tidak memiliki obat. Jika anak sudah terkena stunting, maka kecil kemungkinan ia untuk dapat diobati. Namun ia dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan bergizi seperti yang tim presisi rangkum berikut ini. Jika ingin menurunkan angka stunting menjadi 14% dalam kurun waktu 4 tahun ke depan, tentu saja tidak hanya pemerintah yang mengambil peran. Peran masyarakat juga penting jika target yang diinginkan pemerintah dapat tercapai. Peran penting masyarakat dalam mencegah stunting adalah menyediakan bahan makanan yang mudah didapatkan. Sekarang kan banyak yang bikin kayak hidroponik, seperti untuk bikin sayuran-sayuran, dan juga untuk beternak sendiri kan juga sudah mulai bisa. Dan juga dibutuhkan peran dari pemerintah, karena pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan yang banyak, sehingga untuk aspek sosial ekonomi dari keluarga di Indonesia menjadi lebih baik, sehingga para keluarga dan para kepala keluarganya bisa memberikan asupan yang terbaik bagi si anak. Pemerintah dapat menurunkan angka stunting agar anak Indonesia dapat tumbuh sehat. Namun dengan adanya peran dari masyarakat, pemerintah dapat mencapai target tersebut dengan maksimal demi masyarakat yang lebih maju. Arwimo Pamula dan tim presisi melaporkan.